Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Zahra Tuhaya dari kelas Psikologi Islam 8. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tutorial analisis deskriptif univariat numerik menggunakan aplikasi SPSS. Analisis deskriptif numerik digunakan untuk mengetahui gambaran umum data penelitian yang berbentuk angka atau numerik. Pada analisis ini, nantinya akan ditampilkan beberapa ukuran statistik seperti mean, median, modus, nilai minimum, nilai maksimum, dan standar deviasi. Pada tutorial ini, saya menggunakan data penelitian yang sebelumnya telah dimasukkan ke dalam aplikasi SPSS. Data yang digunakan terdiri dari beberapa variabel numerik atau data berbentuk angka. Variabel numerik merupakan variabel yang dapat dihitung dan dianalisis menggunakan perhitungan statistik. Contoh data numerik pada penelitian dapat berupa usia, skor kuesioner, nilai, dan data angka lainnya. Pada tutorial ini, saya menggunakan salah satu variabel numerik sebagai contoh analisis. Analisis deskriptif merupakan analisis statistik yang digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan karakteristik data penelitian. Analisis ini tidak digunakan untuk menguji hipotesis, tetapi digunakan untuk melihat gambaran umum data yang dimiliki peneliti. Tujuan analisis deskriptif univariat numerik adalah untuk mengetahui karakteristik data numerik pada penelitian seperti nilai rata-rata, nilai tengah, nilai yang paling sering muncul, serta mengetahui penyebaran data responden. Langkah pertama yaitu klik menu Analyze, kemudian pilih deskriptif statistik, lalu klik Frequencies. Selanjutnya saya memasukkan variabel numerik yang akan dianalisis ke dalam kotak variabel. Di sini kita akan memasukkan usia, KL1 ke bawah, kemudian saya klik statistik untuk memilih ukuran statistik yang akan ditampilkan pada output. Pada bagian ini saya memilih mean untuk mengetahui nilai rata-rata data. Selanjutnya saya memilih median untuk mengetahui nilai tengah data. Kemudian saya memilih mode atau modus untuk mengetahui nilai yang paling sering muncul. Saya juga memilih minimum, data maksimum untuk mengetahui nilai terendah dan nilai tertinggi dari data penelitian. Selanjutnya saya memilih standar deviasi untuk mengetahui tingkat penyebaran data dari nilai rata-rata. Setelah semua pilihan statistik dipilih, kemudian klik Continue. Selanjutnya klik OK untuk melihat hasil output analisis deskriptif numerik.
Berikut merupakan hasil output analisis deskriptif numerik menggunakan SPSS. Pada tabel output ini terdapat beberapa ukuran statistik deskriptif yang digunakan untuk menggambarkan data penelitian. Mean merupakan nilai-nilai rata dari seluruh data responden. Nilai mean diperoleh dari jumlah seluruh data, kemudian dibagi dengan jumlah responden. Contoh, berdasarkan output SPSS diperoleh nilai mean sebesar mean ini ya, nomor 2 sebesar 3,27. Median merupakan nilai tengah dari data yang telah diurutkan dari nilai terkecil sampai terbesar. Contoh nilai median pada data ini sebesar 3,27. Ini kalau mean, ini kalau median, 3,00. Modus atau mode merupakan nilai yang paling sering muncul pada data penelitian. Contoh, berdasarkan hasil output diperoleh nilai modus sebesar 3. Nilai minimum menunjukkan nilai terendah pada data responden. Maksimum, sedangkan nilai maksimum menunjukkan nilai tertinggi pada data responden. Standar deviasi menunjukkan tingkat penyebaran data dari nilai rata-rata. Semakin besar nilai standar deviasi, maka penyebaran data semakin besar. Berdasarkan hasil output SPSS diperoleh nilai rata-rata atau mean sebesar nilai median sebesar 3,00, nilai modus atau mode sebesar 3, nilai minimum sebesar 1, nilai maksimum sebesar 5, dan standar deviasi sebesar 851. Hal ini menunjukkan gambaran distribusi data numerik pada penelitian. Analisis deskriptif numerik sangat penting dalam penelitian karena dapat membantu peneliti memahami karakteristik data sebelum melakukan analisis statistik lanjutan. Jadi, pada tutorial ini telah dijelaskan cara melakukan analisis deskriptif univariat numerik menggunakan SPSS, mulai dari memasukkan variabel, memilih statistik deskriptif, hingga interpretasi hasil output. Sekian tutorial dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.